Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Hari ini saya ingin bercerita tentang proyek rumah tinggal yang sedang kita kerjakan. Jadi desainnya ini udah dikerjakan sejak ini ya, bulan Juli. Bulan Juli udah mulai di study, kita lakukan set survei. Ini ada rumah tinggal pribadi ya, 1 lantai. Ya, akan kita renovasi menjadi 2 lantai. Lokasinya ada di perumahan Balikpapan baru ya, Kota Balikpapan ya. Jadi di sana rata-rata adalah perumahan klaster 1 lantai, kemudian owner baru saja membelinya dan ingin merubah menjadi 2 lantai. Kebutuhan ruangnya masih sama ya, 4 kamar tidur ya. Jadi kebutuhan ruangnya ada 4 kamar tidur, kemudian ada ruang terbuka di depan dan di belakang, kemudian ruang esa lega ya, ada lantai 1 dan lantai 2. Dan tampilan dari arsitekturnya modern gitu ya, simple gitu ya, minimalis dengan expose material yang cukup banyak gitu ya, yang kreativitas tinggi. Oke, kita bahas dulu deh tentang dokumentasinya seperti apa aja gitu ya. Jadi di sini kita ada konsep perancangan. Ini adalah materi dari arsitek ya. Konsep perancangan ini ada konsep analisis untuk vegetasi, zoning, kebutuhan ruang, perubahan massa, adaptasi terhadap matahari, kemudian sistem pengawaan. Kemudian untuk gambar detail arsitektur biasanya ada lahan rencana atau existing itu dilampirkan juga, kemudian ada rencana denah, tampak bangunan, potongan, pekerjaan lantai, plafon, detail pintu, jendela, kemudian section dan interior gitu ya. Kemudian kalau untuk gambar struktur ini ya, gambar struktur itu menyangkut perencanaan pada rencana pondasi, slope, balok, ring balok, kolom, palat lantai, tangga, kemudian pekerjaan atap. Kalau ME juga sama ya. Jadi ME itu menjelaskan tentang electrical mechanical, jadi bagaimana sistem perancangan dari sanitasi, kemudian elektrikalnya seperti apa, kemudian penangkal petir juga kita ini ya, coba kita rencanakan, dan alat pemadam api juga, aparat juga disiapkan gitu ya untuk peletakannya. Yang terakhir adalah rencana volume pekerjaan ya. Jadi itu bangunan ini ketika dibangun nanti selama 6 bulan setelah direncanakan itu budgetnya berapa gitu ya. Itu aja sih dari intermezzonya. Kemudian kita coba ke gambar arsitekturnya dulu kali ya. Iya, saya jelaskan ini software-nya adalah software Archicad ya. Jadi di sini kita coba untuk mudah untuk mengerjakan detail dan perancangannya menggunakan software Archicad. Ini adalah perencanaan sistem atapnya ya. Kemudian kita coba bahas di lantai aja dulu deh. Perencanaan lantai ini total volumenya adalah total luasannya adalah 186 meter persegi untuk konstruksi lantainya. Tidak termasuk carport ya. Jadi di sini ini adalah teras belakang, kemudian ruang keluarga, ruang tamu, dapur di sebelah sini ya, dapur. Kamar mandinya ini existing, masih kita pertahankan, kemudian ruang tidurnya ini juga masih existing. Luasan bangunan ini masih sama ya, KDB-nya kita, koefisien dasar bangunan ini masih sama. Jadi plot luas bangunannya masih tetap kita pakai sama, cuman kita tambah teras di sini. Lantai 2 juga tidak banyak berubah ya. Jadi dia extend dari lantai 1-nya luasannya. Jadi di sini adalah kamar tidur anak 2, kemudian kamar tidur ayah ibu. Di bawah adalah kamar tidur ini ya, kakek neneknya. Jadi kebutuhan ruangnya seperti itu. Kemudian ada balkon.
Di sini dari owner dia minta tandon ya. Sistem tandonnya ada di lantai 2 unit 1.250 tandon. Alasannya kenapa ditaruh di balkon sini biar mudah membersihkannya dan akses perawatannya ya. Yang tandon kalau udah ditaruh di luar kena panas dan hujan biasanya dia akan kalau kosong dia menyusut gitu. Terus kotor ya, kena matahari terus bisa ada lumut ya. Kalau tidak diwarnain hitam dia jadi lumut. Kemudian di depan ini ada balkonnya. Ini ada luas dari tangga ini adalah void ya. Jadi kita ada void segini lebarnya. Oke, itu untuk rencana Dena. Kemudian saya untuk kalau tampak mungkin tidak ini ya tidak begitu banyak yang bisa dibahas karena ya cukuplah gambar tampak di mana-mana sama gitu ya. Oke, sekarang saya mau jelasin ini gambar section ya. Jadi gini, jadi di arsiket ini kita bisa bikin interior view ya. Jadi di sini ada tools namanya untuk interior view. Jadi ini ketika kita meletakkan titik di sini, jadi utaranya seperti apa, visualnya, selatannya seperti apa, baratnya seperti apa, timurnya seperti apa. Dan ini adalah capture-nya ya, screenshot di sini. Ini adalah ruang tamu, tiba ada tangganya, kemudian ini ada pintu. Kemudian ini adalah lorong ya untuk ke dapur ya. Kemudian ini shot-nya berarti yang ini dari arah view ke sini menghadap ke tembok, itu view-nya seperti ini. Ini pintu belakang. Kemudian tangga ini adalah tangga ini. Kemudian untuk yang north view ini arah dari sini menuju ke sana ya. Jadi kita bisa lihat di sini di sini ada pintu ya, pintu sliding door. Kemudian di sini ada jendela. Ini maksudnya jendela ya. Kemudian ini ada pintu sliding door. Ini ada di sini. View-nya keluar gitu ya. Jadi kelihatan nih kalau di luar ada pohon-pohon gitu. Kemudian ini juga sama ya. Ini kenapa ada shadow sebenarnya untuk mengetahui dari saya saja ya. Sebenarnya kalau udah ditutup dia nggak begitu kelihatan ya. Jadi shadow ini sebenarnya untuk mana sih posisi dinding luar, mana yang dalam gitu ya. Kalau kita lihat gini, ini berarti ini kolom ini menonjol ke dalam ya. Dan ini berada di belakangnya, sisi dinding ini ada di belakangnya. Itu aja sih untuk menjadi perbandingan saja. Kemudian kita punya ini gambar perspektif interior ya. Jadi di sini kita bisa lihat saya udah nyiapin bagaimana konstruksi bangunan ini ketika dibangun. Jadi ini bangunan lamanya. Kita elevated ke atas, kita siapkan strukturnya seperti apa, kemudian tangganya seperti apa, visualnya seperti ini gitu ya. Kemudian ada lagi ini untuk yang lantai 2, itu yang tadi untuk lantai 1, ini lantai 2. Lantai 2 sama ya, kelihatan ya view-nya, ini ada tangga, ini ada lampu gantungnya, ini ada pagar railingnya, ini ada tandon ya, ini kelihatan nih, di luar ada tandon ya, nah, ini ada balkonnya, ini juga ada balkonnya. Visual untuk sisi full eksteriornya ini ya. Oke, ini atap yang di atas seperti ini. Kemudian ini kita siapkan ini ya, talang ya. Jadi ada talang yang untuk menghindari tempias ke kanan dan ke kiri bangunan, karena kanan kirinya kan ada pasti hunian tempat tinggal ya. Jadi itu yang kita hindari untuk dampak dari bangunan kita ini ketika di elevated. Jadi ini bentuk dari atasnya, ini carportnya, kemudian ini adalah tampak dari samping. Ini sebenarnya bukan profil, ini sebenarnya ada perbedaan dindingnya antara dinding yang ini dengan ini itu tidak didesain tidak sama di arsiketnya, jadi harus digeser nih biar hilang ini.
garis ini, sama ya, jadi seperti itu. Ini adalah, ini ya, material yang untuk bukaan di atas ini adalah kita pakai curtain curtain wall ya, curtain wall ya. Itu yang, rencananya seperti itu karena sistem fabrikasi saja. Sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, jadi tidak banyak, artinya cuma demi, untuk arsitek ya harus sering-sering menggambar ya, untuk bisa bisa memberikan untuk mempertajam desain dan analisa kita. Oke itu aja, terima kasih udah menonton, jangan lupa klik-klik lah. Terima kasih.